Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Nanda Amalia dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran bola voli. Presentasi ini membahas langkah-langkah pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran bola voli yang efektif dengan fokus pada integrasi pengalaman belajar dan penilaian berbasis kompetensi. Perancangan dan pengembangan kurikulum. Tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Materi pelajaran. Memilih materi pelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Pengembangan dasar penilaian yang pertama, penilaian berbasis kompetensi, menekankan pada penilaian terhadap kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam permainan bola voli. Yang kedua, penilaian formatif, melakukan penilaian secara berkala selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, penilaian sumatif, melakukan penilaian akhir untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengimplementasian dalam pembelajaran yang pertama, pengalaman belajar, menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis pengalaman, seperti simulasi permainan, praktik langsung, dan refleksi. Yang kedua, integrasi penilaian, mengintegrasikan penilaian dalam setiap tahapan pembelajaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Dan yang ketiga, umpan balik dan perbaikan, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan hasil penilaian untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Sekian materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Izin bertanya Ibu Nanda. Ya, baik, silakan Bapak Devan. Ya, saya izin bertanya, bagaimana cara menilai siswa agar paham betul dengan materi tersebut? Sebelumnya saya langsung jawab ya Bapak Devan. Cara menilai siswa tersebut, yaitu siswa bisa mempraktikkan dengan benar. Contohnya, pada praktik bola voli passing bawah, gerakan praktik siswa telah dilakukan dengan benar, seperti kaki dibuka selebar bahu, ayunan tangan tidak melebihi dada siswa, dan posisi bola voli berada tepat di antara tangan untuk peletakan bolanya. Apakah jawaban saya cukup memuaskan? Cukup, Bu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya Bu Nanda. Iya, Bapak Febri, silahkan. Cintanya mengenai ini bukti apa sih yang jika peserta didik itu tersebut paham tentang materi yang diberikan? Ini buktinya apa seperti itu? Menurut saya ketika proses pembelajaran berlangsung, buktinya itu apabila siswa yang telah menguasai materi diminta ditunjuk untuk ke depan dan diminta untuk menjelaskan ke teman-temannya di depan, siswa tersebut bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan praktik yang dilakukan pun juga benar, Bapak. Jadi seperti itu cara kita mengetes anak itu sudah mengerti tentang materi yang kita sampaikan atau belum. Seperti itu Bapak, apakah ada pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Cukup mungkin. Sudah cukup, Ibu. Cukup. Oke. Baik, sekian dari saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata dalam presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Ibu Ratna bisa menyampaikan ininya, mungkin rangkumannya. Kesimpulan. Izin menyampaikan kesimpulan dari penyampaian Ibu Nanda yang tadi, bahwa siswa itu dapat dinilai bisa memahami betul atau tidak materi yang telah disampaikan, yaitu dengan mampu mempraktikkan materi yang disampaikan dengan benar. Contohnya pada bola voli tadi, bagaimana passing bawah itu dilakukan dengan posisi kaki, tangan, dan juga letakkan bola dengan benar. Kemudian buktinya apa? Bahwa siswa itu telah memahami, yaitu siswa mampu menjelaskan ulang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian untuk mempraktikannya juga sudah mampu dengan benar. Begitu Pak Devan. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf, izin menambahkan ya dari hasil pengamatan. Ini dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya tuh semisal ya, kalau pertanyaan tadi yang bukti apa jika siswa tersebut paham tentang materi tersebut. Kalau bukti itu bisa berupa penilaian akhir ya. Biasanya tuh kalau kita saat pemberian materi pembelajaran ada namanya penilaian akhir materi tersebut. Lah itu bisa dibuat acuan sebagai bukti bahwasanya siswa tersebut memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya sedikit tambahan dari saya, tadi kan belum ada penjabaran lainnya, jadi ini saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Baik Bapak Dio, terima kasih atas tambahan materinya atau tambahan jawaban dari Pak Dio. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin sudah itu saja nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Devan sudah cukup untuk presentasi hari ini. Saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu, Pak.